Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bertemu kembali di mata kuliah periklanan, dan saya akan menjelaskan tentang subbab perencanaan iklan yang kreatif ya. Minggu lalu kita membahas tentang ide, sekarang sudah mulai menukik kepada perencanaan iklan dan kreatif. Minimal ada 6 langkah yang bisa menjadi acuan dalam membuat perencanaan iklan kreatif. Ya. Yang pertama adalah pengenalan terhadap halayak sasaran. Ya. Iklan ini yang kita produksi kan memang dibuat untuk publik. Nah, kalau kita bicara konteksnya publik, itu kan luas, ya. Maka agar iklan ini menjadi tepat sasaran, kita harus mampu membuat apa yang disebut dengan segmentasi. Buat apa nih? Ya. Belum lama ini saya melihat iklan yang diproduksi oleh Rans, yang menjadi pemerannya itu adalah Mama Gigi, Nagita Slavina, dan anaknya Rayanza. Kalau nggak salah, produknya itu produk bayi ya. Kan udah jelas tuh bahwa kenapa harus Mama Gigi, ibu-ibu, kemudian Rayanza, ya, dia sekarang udah jadi influencer katakanlah, tanda kutip, ya, produknya bayi. Berarti memang, ya, pemilihan talent, ya, disesuaikan dengan segmentasinya. Sama seperti iklan susu, Denko, Lactogren, macam-macam deh kan. Itu kan pasti ada ibu, ada anak kecil tadi ya. Karena memang segmentasi dia itu untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu. Dimana ibu-ibu bisa mengambil keputusan pembelian untuk membeli susu yang merek apa, Denko kah, Lacto kah, macam-macam. Saya cuma taunya Denko doang tuh ya. Susu yang memang pasca setahun itu, setelah ASI lepas kan orang butuh susu ya. Jadi kita bisa melihat di situ ya. Bagaimana ide kreatif tadi, ini kayaknya produknya susu, berarti ini talentnya ini dan sebagainya. Tapi Pak, yang nonton itu kan banyak, iya. Kita nggak bisa melarang orang untuk tidak menonton iklan itu, ya. Semua kalangan yang nonton iklan itu. Yang saya bilang tadi, produk bayi itu kan, ya, semua kalangan. Tapi memang sudah didesain bahwa oleh sang konten kreator dari biro iklan ini, advertising, bahwa ya, memang sasaran halayaknya ini adalah ibu-ibu yang memiliki balita, karena dia yang akan membeli. Gimana nih supaya tadi yang dari Denko pindah ke Lactogren atau produk yang lain gitu ya. Nah itu, jadi ketika kita bicara tentang perencanaan kreatif iklan, itu udah kita pikirkan pada rapat pertama itu. Oke, sasaran halayaknya siapa nih? Tentu disesuaikan dengan jenis produk, barang, dan jasa. Ya, saya lebih suka menggunakan istilah ini karena kan kita kan yang lebih banyak kan iklan komersial. Kalau iklan-iklan yang lain, politik dan sebagainya kan tuh kadang-kadang cuma cuma insidental lah, lagi ramai aja pilkada, nanti kan nggak ada lagi. Tapi kalau yang namanya iklan barang dan jasa, itu kan continue dan belanja iklannya kan paling banyak di situ. Ya, yang kedua, tujuan pemasaran iklan. Kalau barang dan jasa, tujuannya adalah revenue, jelas.
produknya laku. Sehingga menghasilkan pendapatan revenue. Tapi kalau itu kliennya pemerintahan, ya mungkin public awareness, ya. Sekarang misalnya pemerintah sedang lagi mau campaign soal polusi udara atau kebakaran hutan, kan harapannya hanya public awareness, kepedulian gitu loh, menyadarkan. Jadi tujuan masyarakat itu kan beda-beda ya, tergantung dari klien yang akan memasang. Tapi kalau itu rata-rata dari pemerintahan, ya kan kebanyakan di public awareness, sosialisasi. Seperti kemarin KTT APEC kan, banyak iklan-iklan itu kan untuk public awareness saja, bukan untuk jualan. Tapi kalau memang itu brand, ya barang dan jasa udah pasti, ya. Aqua sekarang ada iklan baru kalau nggak salah ya. Itu kan tujuannya untuk meningkatkan penjualan dari Aqua. Jadi udah jelas nih kalau kita lihat nonton TV sekarang itu head to head, ya. Head to head apa? Berhadapan antara Aqua dengan mineral, clear, ya. Saling membangun branding melalui iklan. Aqua nyindir-nyindir dua soal botol, ya kan? Kalau di Aqua botolnya dicuci lagi, kalau di sana kan botolnya langsung kan sampai begitu tuh kontennya tuh, ya. Kalau di Aqua dibersihin kan, kalau nonton ini luar biasa nih. Saya senang banget tuh kalau ngelihat ada dua produk beradu. Sekarang teh pucuk sih masih ada ya, cuma teh botol susu nih kok sekarang mana nih? Ya, nggak tahu dia nggak punya budget atau apa ya. Oke, ya. Jadi tujuan pemasaran iklan tuh tidak semuanya berorientasi ke brand, tergantung pesanannya nih. Tapi kalau dari brand, barang dan jasa udah pasti urusannya urusan revenue supaya produk ini segera laku. Tapi kalau terkait dengan government, ya rata-rata public awareness itu tadi, ya hanya untuk campaign dari pemerintahan. Yang ketiga adalah penyusunan naskah iklan. Apa ya? Kalau dalam konteks radio, skrip, ya. Ini terkait juga yang nomor 4, anggaran, ya. Ya, kalau naskahnya panjang, berapa rupiah? Ya. Kalau naskahnya pendek, berapa rupiah? Jadi nomor 3, naskah dan anggaran itu berkaitan. Konsepnya naskahnya itu 30 detik. Berarti berkorelasi dengan budget 30 detik. Bayar airtime-nya, belum biaya produksi. Saya membagi biaya iklan itu 2 loh. Biaya produksinya dan biaya tayangnya. Ingat ya, biaya produksinya sendiri, biaya tayangnya sendiri. Ya, biaya produksi itu kalau kita menggunakan biro iklan, bayar. Ada talent, ada sewa macam-macam. Ya. Tapi setelah jadi nih barang, mau ditayangin di mana? Bayar lagi. Ya. Nah, terkait dengan naskah iklan itu, biasanya kaitannya dengan biaya produksi. Ya. Nah, biaya produksi ini juga tergantung, harus kita punya referensi tentang biaya tayang itu. Kalau airtime 30 detik itu berapa? 1 menit berapa kalau kita bicara televisi? Ya, kalau di radio berapa? Di media online berapa? Di Instagram berapa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau menggunakan influencer itu berapa bayarannya? Nah, udah ya. Jadi yang selanjutnya adalah soal jadwal. Ya. Kan kita misalnya udah selesai nih, barangnya udah jadi nih. Iklan TV-nya udah jadi nih. Nah, jadwalnya kan kita lihat nih. Nah, kalau kita bicara jadwal, kita bicara mau disisihin ini program apa. Ini berlakulah rating itu. Ya. Kalau kita lihat, salah satu rating tertinggi itu adalah pertandingan sepak bola. Benar, saya nggak bohong. Makanya Indosiar berani kontrak eksklusif dengan PSSI untuk Liga 1, Liga 2. RCTI
berani kontrak eksklusif dengan PSSI untuk pertandingan tim nasional, AFF, Piala Asia, turnamen dan sebagainya. Kenapa mereka berani bayar mahal? Ya, hak siarnya diambil. Karena memang ratingnya tinggi gitu loh. Kita mau nggak masang iklan pada saat pertandingan Indonesia lawan Turkmenistan tadi malam misalnya? Itu beda tarifnya dengan sinetron yang jam 5, jam 4 itu semuanya ada. Nah, jadwal pemasangan iklan juga berhubungan dengan anggaran biaya. Berhubungan dengan anggaran biayanya berapa. Ya. Jadi mau yang mana nih ya? Kemampuan dari klien untuk memasang. Kalau kemarin itu kan gila. Pada saat e-commerce sedang menggila kan blocking. Lazada blocking time. Shopee blocking time. Tokopedia blocking time beberapa bulan sekarang, nggak tahu nih masih ada nggak yang blocking time tuh. Ya. Lazada blocking time dari jam 7 sampai jam 8. Ya. Saya bayangin tuh duit berapa yang keluar ya. Dengan artis dan sebagainya. Kemudian Shopee juga ya. Sekarang kayaknya udah mulai agak berkurang nih. Marketplace ya. E-commerce atau marketplace yang menggunakan, karena itu mahal banget gitu biayanya. Yang terakhir, ini yang penting, media placement. Makanya di dalam pelajaran periklanan di media relation juga belajar tentang media buying, ya, media placement, ya, pemilihan media yang digunakan, ya. Apakah semuanya mau TV? Malah diatur di sosial media. Kalau sosial media apa? TikTok, kemudian Instagram. Kita juga bisa kan iklan berbayar di Instagram, di Facebook juga bisa. Di Facebook bisa juga di YouTube ya. Di kanal siapa kita mau masang. Itu semuanya harus ada data riset. Dan kita nih kalau pemasaran kan nggak punya itu. Itu semua data biasanya biro iklan punya. Ya, engagement dan sebagainya. Kalau di sosial media ini tarif sekian. Kita yang nentuin sebagai pemasaran iklan sesuai dengan budget yang kita miliki. Atau kita serahkan juga nih, gue hanya punya 5 miliar, diatur aja deh. Media berikut yang penting efektif dan laporannya ada. Ya. Dalam wawancara Abrar ya, CEO-nya Ras dengan Kasih Solusi Podcast, ya, itu biro iklan itu sering mengundang media-media itu, ya, dalam gathering untuk mengenalkan produk iklan yang mau ditayangkan. Ya. Ada media gathering juga tuh. Biro iklan mengundang media-media RCTI dan sebagainya untuk ini loh, kita punya budget produk ini, coba kalian punya proposal apa. Ya. Saya lupa namanya apa biro iklannya, sekarang jadi Densu. Ya. Abrar bilang Densu itu kan saya taunya dari Mas Yokemen yang pernah PK di sana. Jadi saya yakini bahwa Densu itu adalah salah satu biro iklan besar di Indonesia. Bisa dicek. Anda bisa cari di Google Densu dan bisa melihat contoh-contoh produk yang bisa mungkin ya sebagai referensi, ya. Nah, inilah saudara sekalian 6 ya langkah dalam konteks perencanaan iklan kreatif ya. Yang sangat menentukan keberhasilan sebuah iklan. Ya, saya ulangi lagi, mulai dari mengenali halayak sasaran dengan cara segmentasi, ya, kemudian memastikan tujuannya untuk komersial, untuk layanan masyarakat itu apa, kemudian bagaimana konsep iklannya yang dikaitkan dengan budget, termasuk juga jadwal dan media placementnya, ya. Nah, ini makanya kalau kita punya anggaran besar, ada baiknya kita menggunakan biro iklan. Karena dia juga sebagai konsultan kita, supaya kita nggak sia-sia. Jadi kita minta pertanggungjawabannya juga enak gitu loh. Ya, ketimbang kita maksain semua itu kita kerjakan sendiri gitu loh. Kadang-kadang itu menjadi hal yang menjadi kontraproduktif juga ya. Ya, jadi kita gandeng biro iklan sebagai agensi yang expert, diskusi,
Ya, kita punya budget sekian, tujuan-tujuan dari perusahaan sampaikan, biar mereka yang ngolah. Dalam konsep kreatifnya mereka yang ngolah, dalam konsep media placementnya mereka yang ngolah. Kita dapat laporan aja. Ya, kalau emang terkait dengan revenue pendapatan, tentu kita akan dapat laporan nanti apakah yang kita kerjakan ini efektif atau tidak. Itulah kira-kira subbab tentang perencanaan iklan kreatif. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat jaga kesehatan.